Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Kartikasari, salah satu mahasiswi Politeknik Kementerian Kesehatan Tasikmalaya. Hari ini akan melakukan penyuluhan tentang perilaku mencuci tangan yang baik dan benar. Adapun yang akan saya jelaskan diantaranya adalah definisi cuci tangan, manfaat cuci tangan, tujuan cuci tangan, dampak cuci tangan, waktu yang tepat untuk cuci tangan, dan 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Mungkin kalian ketahui di masa pandemi atau corona ini kita sangat memerlukan cuci tangan yang baik dan benar bagi kesehatan, karena cuci tangan itu tersendiri banyak sekali manfaatnya. Mari kita jelaskan awal dan pengertiannya. Cuci tangan adalah proses membuang kotoran dan debu secara mekanis dari kulit kedua belah tangan dengan memakai sabun dan air. Mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutuskan mata rantai kuman. Lalu, mencuci tangan dengan sabun dikenal juga sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit. Hal ini dilakukan karena tangan seringkali menjadi agen yang membawa kuman dan menyebabkan patogen berpindah dari satu orang ke orang lain. Di antaranya, baik dengan kontak langsung ataupun kontak tidak langsung, menggunakan permukaan-permukaan lain seperti berjabat tangan dan mungkin medianya seperti handuk dan gelas. Untuk selanjutnya ada tujuan cuci tangan. Apa sih tujuannya cuci tangan itu untuk kita dan kesehatan kita? Yang pertama ada menghilangkan kotoran dan debu secara mekanis dari permukaan kulit. Lalu yang kedua ada mengurangi jumlah mikroorganisme sementara. Dan yang ketiga membuat bakteri hilang dari tangan. Dan yang keempat menghindari penyakit yang ditularkan melalui kontak langsung atau makanan. Lalu, di sini juga saya akan menjelaskan apa itu manfaatnya mencuci tangan bagi kita. Yang pertama adalah mencegah berbagai macam penyakit. Salah satu atau contoh di antaranya adalah mencegah resiko tertular flu, demam, dan penyakit menular lainnya sampai 50%. Wow, banyak sekali kan? Lalu, di sini juga dapat mencegah tertular penyakit serius seperti hepatitis A, meningitis, dan yang sekarang yang sedang booming yaitu corona. Dan masih banyak lagi. Lalu di sini juga bisa menurunkan resiko terkena diare sebesar 59%. Lalu untuk membuat tangan kita bersih dan terbebas dari kuman. Dan yang ketiga, yang terakhir ada kita menjadi terbiasa untuk menjaga kebersihan dan menerapkan pola hidup sehat. Dan itu manfaatnya sangat berpengaruh sekali bagi kesehatan kita. Lalu untuk selanjutnya, di sini juga saya akan menjelaskan tentang dampak jika tidak cuci tangan. Di antaranya adalah membuat kita mudah terkena penyakit yang saya sebutkan tadi di atas, bisa tertular kepada kita jika kita tidak menerapkan cuci tangan yang baik dan benar. Lalu yang kedua ada tangan kotor dan tentunya banyak bakteri dan kuman yang bakal menempel di tangan kita. Untuk selanjutnya saya akan juga membahas waktu yang tepat untuk cuci tangan. Banyak orang yang bertanya-tanya, kapan sih kita harus mencuci tangan kita? Oke, saya akan jelaskan. Yang pertama ada sebelum dan sesudah makan. Yang kedua adalah sebelum dan sesudah melakukan aktivitas ataupun menyiapkan bahan makanan. Yang ketiga adalah sebelum dan sesudah mengganti popok. Yang keempat, setelah buang air besar dan buang air kecil. Yang kelima, setelah bersin dan batuk. Dan yang keenam, ada sebelum dan setelah menggunakan lensa kontak. Yang ketujuh adalah setelah menyentuh binatang. Yang kedelapan, setelah menyentuh sampah. Dan yang kesembilan, sebelum menangani luka. Dan yang terakhir, setelah memegang benda umum.
Setelah saya jelaskan waktu yang tepat untuk mencuci tangan itu kapan saja, kalian harus terapkan di kehidupan sehari-hari kalian. Lalu untuk selanjutnya, saya akan mempraktekkan dan menjelaskan bagaimana itu cara mencuci tangan. Mungkin saya akan menjelaskan dulu bagaimana itu 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, kalian harus membasuh tangan kalian dengan kedua tangan kalian ini menggunakan air mengalir. Lalu setelah tangan kalian dibasuh, tuangkan sabun ke tangan kalian, lalu gosok telapak tangan kalian, lalu ke punggung. Lakukan ini kepada tangan kanan dan tangan kiri kalian. Untuk selanjutnya, gosok dari telapak tangan ke sela-sela jari. Setelah itu, lakukan tindakan mengunci tangan seperti ini. Setelah mengunci tangan, jempol kalian belum sempat terbersihkan, jadi bersihkan jempol kalian. Lakukan ini pada tangan kanan dan tangan kiri kalian. Setelah itu, lakukan gerakan memutar untuk membersihkan kuku kalian. Putar. Ini juga lakukan kepada tangan kanan dan tangan kiri kalian. Setelah itu, basuh lagi tangan kalian dengan air mengalir. Dan setelah dibasuh, keringkan tangan kalian. Apabila diperlukan, menggunakan hand sanitizer. Dan penggunaan antiseptik ini membutuhkan waktu 20-30 detik. Dan mungkin ini video praktek yang saya akan tunjukkan untuk kalian cara mencuci tangan yang baik dan benar. Usahakan cuci tangan terlebih dahulu. Yang pertama, pakai air sabun. Lalu, lakukan 6 langkah 4 gerakan. Yang pertama, ada telapak tangan. Yang kedua, ada punggung tangan. Yang ketiga, sela-sela tangan. Sela-sela jari ya. Yang keempat, kunci. Yang kelima, putar jempolnya. Dan yang terakhir, putar-putar sampai bersih.